Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Massa masing-masing partikel adalah M1 sama dengan M2 sama dengan 4M, ya kan? Kemudian M3 2M dan M4 itu sama dengan M. Jika sistem diputar terhadap sumbu Y, kemudian yang ditanyakan di soal adalah berapa momen inersia sistem tersebut. Ingat, yang namanya momen inersia itu rumusnya adalah I sama dengan M kali R kuadrat. Ya, ini adalah momen inersia dari sebuah partikel, ya Dek ya. Kalau partikel itu berarti dianggap dia tidak berukuran, ya, tidak punya dimensi. Kemudian M itu adalah massa partikel, lalu R itu adalah jarak partikel tersebut ke poros. Jadi kalau di soal ini yang ditanyakan adalah momen inersia terhadap sumbu Y, berarti sumbu Y ini adalah dijadikan poros. Nanti diputar porosnya di sumbu Y. Nah, bisa membayangkan ya. Konsepnya adalah kalau ada benda berada pada poros, maka benda tersebut tidak menghasilkan momen inersia. Nah, akibatnya berarti M3 ini bisa kita coret, M4 juga bisa kita coret. Nah, supaya ingat ya mengapa kalau ada benda bekerja pada poros ya, itu bisa kita coret di awal, kita kembali ke rumus. I itu sama dengan M kali R kuadrat. Kalau ada benda bekerja di poros atau ada benda berada di poros, ya kan? Berarti jarak benda tersebut ke poros kan sama dengan 0. Nah, kalau R-nya sama dengan 0, 0 kali M ya sama dengan 0. Berarti semua benda yang bekerja atau semua benda yang berada di poros tidak menghasilkan momen inersia. Jadi di awal langsung aja kita coreti seperti ini. Jelas ya? Berarti nanti yang hidup tinggal M1 dan M2. Nah, sekarang tinggal kita masukkan ke rumus. Jadi kalau misalkan saya kerjakan di sini aja ya. I dengan poros di Y sama dengan I1 ditambah I2. I1 rumusnya adalah M1 kali R1 kuadrat. Kemudian I2 rumusnya adalah M2 kali R2 kuadrat. Momen inersia itu adalah besaran skalar ya, berarti tidak punya arah. Dia hanya punya besar saja. Nah, jadi artinya nanti boleh diputar searah jarum jam, boleh diputar berlawanan jarum jam, tidak masalah. Karena hasilnya nanti pasti sama, ya kan? Oke, langsung aja kita masukkan angkanya. Di soal diketahui M1 sama dengan M2, sama dengan 4M. Kemudian M2-nya berarti juga 4M. Berarti M1-nya 4M, R1-nya jarak antara M1 ke poros. Nah, porosnya adalah sumbu Y. Sumbu yang tegak ini ya, berarti jaraknya sama dengan A. Untuk yang M2, jaraknya nanti sama dengan 2A. Langsung kita masukkan sini ya. Berarti untuk R1 kuadrat, ya berarti ini A kuadrat. Lalu M2 sama dengan 4M. R2-nya 2A. Kalau dikuadratkan jadinya 4A kuadrat. Ya. Oke, 4MA kuadrat ditambah 16MA kuadrat, hasil akhirnya sama dengan 20MA kuadrat ya. Ini adalah momen inersia sistem terhadap sumbu Y. Sekarang kalau misalkan soal ini saya ganti ya. Tentukan momen inersia sistem terhadap sumbu X. Nah, caranya juga sama ya kan. Oke, ini saya hapus dulu ya. Berarti sekarang yang bisa kita coret itu adalah M1 dan M2. Ya, jadi M1 dan M2 ini bisa kita coret ya. Oke, mengapa bisa kita coret? Karena kita putar dengan poros di sumbu X. Nah, ini diputar di sini. Jadi ingat konsepnya tadi, kalau ada benda berada pada poros, maka benda tersebut tidak menghasilkan momen inersia. Jadi sekarang yang hidup itu adalah M4 dan M3. Ya, coba kita kerjakan bersama-sama ya. Sekarang saya akan menghitung I dengan poros di sumbu X, berarti nanti jawabannya adalah I2 ya kan ditambah I3. Rumusnya berarti M2. Nah, ini M2 ya. Kita kalikan dengan R2 kuadrat ditambah M3 kali R3 kuadrat. Berapa M2-nya? M2-nya sama dengan 4M. Kok M2? Maaf, ini M3 dan M4 ya. Oke, ini M3 dan M4. Ini saya hapus dulu aja semuanya. Jadi ini I3, yang ini I4 ya kan. I3 itu adalah momen inersia yang dihasilkan oleh M3 yang ini. Kalau I4 adalah momen inersia yang dihasilkan oleh M4 yang ini ya.
Jadi kalau I3 nanti rumusnya adalah M3 kali R3 kuadrat ditambah M4 kali R4 kuadrat. M3-nya sama dengan 2M. Yang ini ya Dek ya, berarti 2M kali R3 kuadrat, berarti kali 2A kuadrat. Ini artinya 2A dikuadratkan itu kan sama dengan 4A kuadrat. Ditambah M4, nah M4-nya itu sama dengan M. Kemudian R4-nya kebetulan sama ya, ini 2A. Jadi kalau dikuadratkan sama dengan 4A kuadrat. Berarti ini 8MA kuadrat ditambah 4MA kuadrat. Nah nanti hasil akhirnya adalah 12MA kuadrat. Jelas ya? Jadi kalau momen inersia terhadap sumbu Y 20MA kuadrat, kemudian momen inersia terhadap sumbu X 12MA kuadrat. Nah supaya semakin paham ini saya ganti lagi soalnya. Ya kalau tadi kita menghitung momen inersia terhadap sumbu X dan sumbu Y. Sekarang bagaimana kalau soalnya saya ganti, kita akan menghitung momen inersia sistem terhadap M1 ya. Jadi M1 ini kita jadikan poros. Ini saya hapus dulu ya. Oke, berarti M1 sekarang kita jadikan poros ya Dek ya. Nah, konsepnya masih sama. Kalau M1 ini kita jadikan poros, ya kan porosnya ada di sini ya. Maka M1 langsung bisa kita coret. Nah, karena dia tidak menghasilkan momen inersia, ya kan? Maka nanti yang hidup tinggal M2, lalu M4 dan M3. Saya tulis di atas ini ya. Nah, ini sekarang porosnya di mana? Porosnya di M1, poros M1. Berarti IM1 nanti sama dengan I berapa? I2 ditambah I3 ditambah I4. Karena M1-nya sudah kita coret di awal ya. Oke, rumusnya I sama dengan MR kuadrat. Kita mulai dari I2 dulu. I2 berarti M2 kali R2 kuadrat. M2 itu ada di sini. Porosnya ada di sini, ya kan? Berarti nanti jaraknya itu sama dengan 3A. Kalau ini 2A, ini A, totalnya adalah 3A. Berarti M2 itu kan sama dengan 4M, betul ya? Yang ini. Kemudian jaraknya sama dengan berapa ini? 3A. Nah, 3A kalau dikuadrat sama dengan 9A kuadrat. Jelas ya? Lalu I3. Nah, I3 itu adalah momen inersia yang dihasilkan oleh M3. Ingat, porosnya ada di sini, berarti jarak M3 ke poros berarti yang sebelah sini, ya kan? Nah, kalau ini A, yang ini 2A, kita bisa menggunakan Pitagoras untuk menghitung jarak M3 ke M1. Jadi tinggal akar A kuadrat ditambah 2A kuadrat. Ya, 2A kuadrat itu 4A kuadrat. Nah, ini sama dengan berapa? Akar 5A kuadrat. Nah, seperti ini, ya kan? Ini adalah jarak M3 ke M1. Nah, ini R3. Nah, sekalian aja ya. Jarak M4 ke M1 ini juga sama, ya kan? Karena sisinya sama ini. Jadi kalau kita perhatikan ini segitiganya, ya kan? Alasnya A, kemudian tingginya itu 2A, sama seperti segitiga atasnya. Berarti nanti untuk R4 pun ini juga sama dengan berapa? Akar 5A kuadrat. Nah, cara mencarinya seperti ini. Kita gunakan Pitagoras seperti biasanya, ya. Oke, tinggal kita masukkan kembali ke persamaan semula. Jadi kalau I3 itu kan berarti nanti sesuai dengan rumus ini M3 kali R3 kuadrat. M3-nya sama dengan 2M. Nah, kemudian R3-nya sama dengan akar 5A kuadrat. Berarti kalau R3 kuadrat nanti akarnya itu hilang, tinggal dalamnya saja. Berarti ini kali berapa? 5A kuadrat ya, ditambah I4. I4 berarti M4 kali R4 kuadrat. M4-nya sama dengan M, yang ini. Kemudian R4-nya sama dengan akar 5A kuadrat. Kalau R4 kuadrat, akarnya hilang, tinggal dalamnya saja, ya kan? Berarti ini kali berapa? Kali 5A kuadrat. Nah, tinggal kita hitung aja ini. Jadi 9MA kuadrat, ya kan? 9MA kuadrat ditambah berapa ini?
2M kali 5A kuadrat itu sama dengan 10MA kuadrat. Kemudian yang terakhir ini 5MA kuadrat. Nah, 9MA kuadrat ditambah 10MA kuadrat ditambah 5MA kuadrat itu sama dengan 24MA kuadrat ya. Jadi jika ditanya berapakah momen inersia sistem terhadap M1 ya, porosnya di M1, maka jawabannya adalah 24MA kuadrat ya. Jadi prinsipnya momen inersia itu dipengaruhi dari letak porosnya ya, letak sumbu putarnya ada di mana. Ya. Nah, rumusnya selalu I sama dengan mr kuadrat. Ini adalah rumus untuk menghitung momen inersia sebuah partikel ya. Kalau partikel berarti dianggap dia tidak memiliki dimensi, tidak memiliki ukuran. Oke ya, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya. Kemudian jangan lupa bagi adik yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe, kemudian klik like dan share di sosial media kalian. Oke, sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.